Nah, udah. Aku ulang lagi deh. Karena kelupa record. Untung ada yang ngingetin tadi ya. Oke guys, sekarang kita punya life hack ya. Life hack buat trigonometri. Oke, jadi misal nih, kan ini ada segitiga ABC, terus kita buat segitiga yang dua kali lipatnya dari segitiga ABC, tapi sudut-sudutnya tuh sama gitu. Jadi misalnya 60 derajat, ini 30 derajat, ini 90 derajat. Nah, ini kan sudutnya sama, cuman ini lebih gede daripada segitiga ABC. Kita namain dia GBK ya, segitiganya. Nah, ini berarti karena dua kalinya, berarti dikali dua dari sini, dikali dua dari yang ini, dan ini dua, dikali dua ini, jadinya dua akar tiga, terus ini juga dikali dua, jadinya ini empat. Gitu. Jadi pasti kalau sudut-sudutnya kayak gini ya, sama-sama ada 30 derajat, 60 derajat, pasti adalah kelipatan dari segitiga ini. Nah, misal nih, misal sudutnya itu diganti. Misal sudah tuh diganti ini jadinya 60 derajat, Ra. Terus 30 derajatnya di sini. Nah, itu gimana, Ra? Oke, kalau kayak gitu, berarti kita ya lihat di sininya gitu. Jadi misal 30 derajat kan yang ini ya, yang di segitiga ini. Kayak kita lihat depannya. Depannya satu, berarti 30 derajat di sini, pasti depannya juga satu. Kelipatan satu gitu. Kelipatan satu gitu. Terus kalau misal 60 derajat, depannya pasti adalah akar tiga. Berarti 60 derajat di sini, ini adalah akar tiga. Nah, terus di sini tetap dua gitu. Itu ya guys. Jadi tinggal lihat depannya aja gitu. Nah, terus kalau segitiga ini, kan ini sudutnya sama ya. Nah, kalau si sudutnya ini sama, ini otomatis sisinya ini sama ini sama sisi pasti, pasti sama sisi. Entah berapapun pasti sama sisi gitu. Misal, ini aku buat tiga, ini pasti tiga akar dua. Nah, kalau sisi-sisinya sama, pasti otomatis, otomatis banget nih 45 derajat. Ini 90 derajat. Ini ya guys, kan total segitiga, total sudut segitiga itu kan 180 derajat, berarti ini valid. Apalagi kalau sisinya sama, ini berarti kan segitiga sama kaki ya. Berarti otomatis ini pasti 45 derajat, itu pasti mutlak tuh ya. Dan ini tuh kayaknya, dan ini pas, ini tuh, apa ya, ini konsepnya tuh kayak persegi dibagi dua gini loh. Nah, ini kan persegi ya dibagi dua gini. Nah, ini adalah segitiga siku-siku sama kaki. Ketika persegi dibelah dua. Makanya kayak garis apa sih namanya? Garis apa yang namanya, guys? Garis ini apa yang namanya ya? Garis ini, pokoknya garis miring ini di apa sih namanya? Lupa aku. Ada yang tahu nggak? Oh ya, diagonal. Nice. Nah, garis diagonalnya di lingkaran tuh pasti kan sisinya akar dua gitu. Misal sisinya dua, ya berarti ini diagonalnya dua akar dua gitu. Tuh, gitu ya guys. Oke, semoga paham ya. Paham ya, aman ya. Oke, aman ya guys. Aku lanjut. Langsung kita ke soal siapa yang ngerjain ini. Oke, bentar ya, kalau ada pertanyaan kalian tampung dulu ya. Kalau ada pertanyaan kalian tampung dulu, kalau nggak berkaitan sama sama ini, sama apa namanya? eh, Nanti aku jawab pertanyaan kalian, kalian tulis saja nanti pasti aku jawab. Oke, ada segitiga siku-siku yang siku-siku di B dan C adalah 30 derajat. Oke. Titik D, E, F betul-betul terletak di sisi B, C, dan itulah pokoknya. Terus apabila BE 4 akar 2, maka AC itu yang AC itu yang ini berarti. Mana? AC itu yang ini ya. Nah, ini AC. Terus diketahui ini 90 derajat, ini 30 derajat ya. Otomatis ini berapa? 60 derajat. Tuh.
Terus apa lagi? Terus BDF itu persegi. Persegi kan sisi-sisinya sama ya. Ya udah berarti ini sama kayak ini, sama kayak ini, sama kayak ini. Gitu. Terus misal BE 4 akar 2. BE 4 akar 2. Oke, BE itu 4 akar 2 berarti ya ini. 4 akar 2. Nah, nice. 4 akar 2. Tadi diketahui di sini kan. Ayo pindah-pindah. Nah, tadi kan diketahui di sini. Nah, dia kalau misal ininya, kan tadi misal lihat, sisinya tadi 2, terus diagonalnya 2 akar 2, gitu. Berarti ini otomatis sisinya adalah 2. Kok 2 sih? 4, sorry. Karena diagonalnya adalah 4 akar 2. Otomatis ini juga 4, ini juga 4, ini juga 4, karena mereka persegi. Gitu. Paham nggak? Paham nggak, guys? Apa masih bingung gitu? Boleh direspon. Oke, paham. Ocha paham. Yang lain paham nggak? Kalau nggak jawab, oh, oke paham. Paham ya? Oke. Nah, otomatis sisi-sisinya 4 kan ya? Otomatis sisi-sisinya 4. Nah, ya udah berarti kita nyari sisi yang mana lagi? Sisi yang ini. Kita nyari sisi yang ini dulu. Karena kan maunya Aceh ya, Aceh yang biru. Berarti kan antar ini sama ini. Begitu. Jadi kita pakai sin ya, sin 30 derajat. Berarti sin 30 derajat sama dengan setengah. Sama dengan depan miring ya. Depan miring. Nah, depan sudut depan sudut 30 derajat ini kan 4. Berarti pernya ini si EC ini ya. Harus sama dengan setengah. Karena sin 30 derajat itu adalah setengah. Berarti setengah sama dengan 4 per EC. Atau EC. EC kali ini. Terus kali ini. Ininya EC kali satu satu. Terus 4 kali 2. 4 kali 2 8. Berarti si EC adalah 8. Gitu. Si EC ini ketemu 8 ya. Terus 8 terus apa lagi ya? AC, AC. Kita pakai sin juga ya berarti. Kan depan per miring. Depan per miring. Berarti ini kita pakai sin juga guys yang di sini. Jadinya tuh depan per miring juga. Nah, masanya sin berapa nih ya? Sin 60 derajat. Sin 60 derajat tuh sin 60 nol ya 0 30 45 60. Akar 3 ya, akar 3 per 2. Akar 3 per 2. Kan dia tetap ya depan per miring kan. Depan per miring berarti ini 4 per miringnya tuh AE ya. Berarti 4 per AE 4 per AE sama dengan akar 3 per 2 dikali silang jadinya adalah 8 AE akar 2 atau AE sama dengan di sini ya. AE-nya aku pindah sini. Nanti dibagi ke sini jadinya 8 akar 2. Oh ya, akar 3. Iya, iya, nggak apa-apa. Akar 3. Terus sama-sama kita kali akar 3 ya. Berarti ini 8 akar 3 per akar 3 kali akar 3 kan jadinya 3 ya. Bentar deh aku tulis aja nanti kalian bingung. Dikali akar 3 per akar 3 jadinya 8 akar 3 per 3. Beresin ntar ya. 8 akar 3 per 3. Terus tambah
Terus ininya jadinya Tadi siang, 8. tadi siang nggak ya? Sini kan 8 ya. Berarti ini tambah 8. Nggak nanya tuh. Tuh. Bungkus siang kan aku. Oh iya. Iya. Kok aku salah ya? Din depan per miring. Jam berapa sih? 24:05. Depan per miring. Maka AC adalah. Oh, wait, wait. Enggak, aku bener kok. Ini ya. Nah, ini kan masih 8 akar 3 per 3 ditambah 8 kan. Kita ubah dulu ke pecahan. Jadinya 8 akar 3 per 3 ditambah 24 per 3. Nah, ini guys. Baru kita keluarin angka 8-nya. Jadi 8 akar 3 plus 3 per 3. Tuh. Jadi jawabannya ini. Paham nggak? Oh, kayak ada suara sih. Tolong ya dimatikan mic-nya ya. Aman ya, guys? Apakah ada yang ditanyakan? Iya, harus samain dulu ya penyebutnya. Siapa ini? Naila. Oke, paham, Ra. Oke, aman ya. Udah, aku tadi udah rujukan ya. Takut salah. Nah, kalau DE itu 5. CDE. CDE itu yang mana? Oh, ini. CDE ya. CDE. Kalau DE 5, CDE berapa? Maka luas segitiga CDE adalah sebenarnya bisa pakai tan ya karena nggak hafal tan. Hafal tan nggak ya? Nggak hafal tan sih. Karena nggak hafal tan kita tetap pakai sin ya. Kita pakai EC-nya dulu. Oke, kita cari EC. EC ini aja deh. Sin sin 30 derajat sama dengan setengah. Setengah sama dengan depan per miring ya guys. Berarti depan sudut ini kan 5 per miringnya tuh kan EC ini kan. Depannya tuh 5 miringnya tuh EC. Nah, berarti kita kali silang ke sini jadinya EC sama dengan 10. Berarti si EC 10. Si EC itu 10. Berarti kita nyari si DC ya. Bisa pakai Pitagoras biasa. Jadinya karena bukan sisi miring dikurang ya guys. Di 10 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Atau 100 dikurang 25. Bentar. Jadinya akar 75. Atau jadi 25 kali 3 ya. Jadinya 5 akar 3. Gitu. Berarti ini adalah 5 akar 3. Gitu. Oh ya bisa pakai tadi juga guys. Wait. Pakai segitiga yang tadi. Yang ini. Ininya 30 derajat. Ini 90 derajat. Ini 60 derajat. Kok jelek banget ya 60 derajat. 60 derajat. Nah tadi kan 90 ya. Berarti ini kan jadinya ini di ini satu ya. Ini satu. Ini akar 3. Ini 2. Nah sesuai kan? Sesuai kan ya? Kan tadi diketahui ED kan yang ini kan tadi ED. ED-nya tuh 5. ED-nya tuh 5 berarti kan 5 kali satu. Nah ini berarti semuanya masing-masing dikali 5 kan. Berarti ini juga dikali 5, ini juga dikali 5. Jadinya kok sama aja. Jadi ini 5, 5 akar 3, ini 10. Nah, nice. Masuk akal kan? Udah kita cari luasnya. Ya Allah, Naila, Naila.
kamu tidak belajar video yang aku kirim ya. Ya udah nggak apa-apa deh nanti nanti kok bisa tahu ya intinya itu tuh udah rumusnya gitu. Udah ada rumusnya aja sin 30 derajat berapa, sin 45 derajat berapa gitu. Jadi emang udah ada rumusnya dan emang aku hafal. Jadi emang harus dihafalin gitu. Tapi apakah semua? Enggak harus semua. Ada sudut-sudut istimewa gitu. Jadi Naila nanti ditonton video yang aku kirim tadi di channel ya. Untuk sekarang diikutin dulu aja gitu. Ya. Nah, udah berarti kan udah sesuai kita cari luas segitiganya. Setengah dikali alas dikali tinggi ya. Langsung aja aku masukin alas tingginya. Alasnya adalah 5 akar 3 dikali 5. Jadinya 25 ya. 25 akar 3 per 2. Sini jadinya yang ini. 25 akar 3 per 2. Nah, ini. Aman ya guys? Aman nggak? Oke, aman. Oke, next ya. Kalau ada tanya, nanya aja. Nggak usah sungkan. Aku kan bestie kalian ya. Asik. Nah, kebetulan nih, langsung aja nggak sih gitu. Kita pakai sudut istimewa. Di kita aja ya, 6 akar 3 ya. 6 akar 3. Jadi nggak usah bingung-bingung pakai sin kostan. Kita pakai cara cepat tadi ya. Ini 30 derajat. Berarti ini 60 derajat. Ini 90 derajat. Ingat ya guys, total sudut di segitiga itu adalah 180 derajat. Berarti kan ini tadi 6 akar 3 kan. Bentar. Ini kan akar 3, ini satu, ini 2. Nah, ini kan 6 akar 3, berarti ini kali 6 kan. Kali 6, dikali 6, dikali 6. Ya udah, berarti jawabannya ini adalah 6 ya. 6 kali satu 6, terus ini 12. Nah, nice. Udah ketemu. Teman yang ditanyakan apa? AB yang ditanyakan adalah AB. AB itu berarti yang ini ya. Jangan ini ya, warna apa ya? Warna ungu aja. Nah, berarti kan ini persegi kan sama ya. Nah, ini berarti juga 6, ini juga 6. 6. Tuh. Terus ini tadi juga ketemu, ini tadi adalah 60 derajat. 60 derajat, berarti kita bisa pakai apa berarti? Kayak tetap pakai ini. Oh, pakai cos aja ya kali. Oh, nggak bisa sih. Pakai sin biasa aja deh. Sin biasa tuh berarti sin 60 derajat sama dengan akar 3 per 2. Terus ini sama dengan depan per miring ya. Miringnya X deh. Depannya tuh 6 per X. Di akar 3 per 2 sama dengan 6 per X dikali ya. Jadinya X akar 3 terus ini 12. Jadinya X sama dengan 12 akar 3. 12 akar 3 atau kalau dikali akar per akar 3 jadinya adalah 12 akar 3 per 3 atau jika naik dibagi 3 ya. Jadi 4. 4 akar 3. Nah, 4 akar 3. Terus sebenarnya ini bisa pakai sudut istimewa juga, guys. Eh, ini udah ketemu ya miringnya berarti ini dikali berapa? Ini dikali 2 akar 3. Ini juga dikali 2 akar 3. Ini berarti dikali 2 akar 3. Nah, jadi jadinya 2 akar 3. Kok bisa tahu lah ra dikali 2 akar 3? Ya ini kan ini dibagi 2. Jadi 4 akar 3-nya dibagi 2 jadinya adalah 2 akar 3. Jadi tinggal dikaliin masing-masing. Jadi ini juga 2 akar 3. Gitu deh, gak usah pusing-pusing ya. Terus kita suruh nyari AB. AB kan berarti ini ya.
Yang ungu ini kan AF kan 2 akar 3. Berarti 2 akar 3 plus 6. Terus duanya kita keluarin jadi 2 akar 3 plus 3. Tuh, jadinya yang ini, yang A. Nah, nice ini guys. Gitu, paham gak guys? Paham tidak? Menurut aku baca dulu. Berarti kalau mau nentuin panjang sisi segitiga, kalau diketahui dua sisi panjang, sisi pakai Pitagoras kali kali satu sisi dan satu sudut pakai sin kostan ya, Ra. Ya, sip, Jim. Udah paham ya berarti ya. Bisa pakai sin kostan, bisa pakai ini tadi. Rumus segitiga apa segitiga istimewa yang tadi aku jabarin ya. Yang tadi ya, yang ini tadi. Kalau ini 30 derajat, berarti depannya satu. Kalau ini 60 derajat, depannya berarti akar 3 ya. Akar 3 ya tadi. Bener nggak sih? Oh iya bener. Terus, kalau depannya 90 derajat, pasti depannya 2 gitu. Itu pun kalau ini ya, kalau susunannya tuh kayak gini. Kalau 60, 30, 90 gitu. Oh iya tadi tuh ada yang nanya ya, ada nggak ras sudut-sudut yang lain gitu? Nggak ada karena biasanya gitu. Biasanya tuh apa namanya tuh sudut-sudut di segitiga siku-siku itu tuh cuma dua ini. Kalau misal ada yang lain tuh jarang banget bisa 0,1% lah. Pastinya ya segini gitu. Kalau nggak yang sama kaki, pasti beda sisi pun derajatnya 60 sama 30 gitu. Gitu ya guys. Udah next ya. Aduh, udah ketahuan ya. Ini tadi aku bingung guys, aku ngerjain ini, aku masih ingat kayak ngerjain soal ini gitu. Oke, pada segitiga ABC di bawah ini, besar sudut ACB adalah 30 derajat. Oh, ACB itu berarti yang ini ya. 30 derajat. Terus titik AC adalah 4. D terletak pada sisi BC. Oke, ini ya. Aku highlight ya. D, D terletak di sisi BC. Sehingga AD tegak lurus terhadap BC. AD itu yang mana berarti? Oh, ini ya. Nah, lihat lagi tegak lurus. Tegak lurus berarti berapa? Berarti apa? 90 derajat. Pasti ininya 90 derajat pasti. Pasti banget 90 derajat. Kalau tegak lurus pasti 100% ku jamin. Nah, karena ini 90 derajat berarti ini otomatis berapa? 60 derajat. Lagi-lagi pakai segitiga istimewa lagi. Jadi kalian kalian apa ya? Kalian gak usah bingung lah gitu. Kan udah ada sudut istimewa yang tadi kan. Kalau ini 60 derajat, berarti depannya akar 3 kan. Kalau ini 30 derajat, ini berarti satu. Karena 90 derajat berarti 2. Berarti ya udah tinggal masukin aja nggak sih? Kan ini 4 ya. 4 berarti ini dikali 2. Ini kali 2. Ini berarti juga dikali 2. Ini juga dikali 2. Ya udah berarti ini jawabannya ini 4. Ini 2 akar 3. Ini 2. Udah. That's simple. BAC itu yang mana? BAC. Nah terus. Ada keterangan lagi nih. Ini emas banget soalnya. AD sama dengan BD. AD sama dengan BD. Tadi artinya apa? Ada segitiga, ininya 90 derajat, terus ini sama dengan ini. Berarti ini berapa? Ini 45 derajat. Otomatis ini 45 derajat karena sama sisi. Kalau ini sama sisi ya berarti ini 45 derajat. Udah selesai ini ditanya aja sudut besar sudut BAC. BAC berarti kan yang ini ya. Ya udah berarti 45 derajat ditambah 60 derajat sama dengan 105 derajat. Nah, udah simpel kan? Simpel nggak? Simpel nggak? Simpel nggak? Simpel nggak teman-teman? Nah, berarti 1 menit possible nggak? Satu menit possible kan? Ini soal PK ya? Possible kan? Hmm. 1 menit possible karena ya sebenarnya gampang, kalian nggak perlu nyari satu-satu sin kostan gitu, nggak perlu.
Udah ngerasa pinter banget ya kalau kayak gitu. Betul. OTPK 1000. Ya Allah, amin. Assalamualaikum UI, amin. Tercerahkan banget. Ya Allah, bangga banget aku bisa mengajari kalian. Ya udah simple kan, simple. Jadi kalian gak usah bingung gitu. Ya, udah ya, udah kejawab ya. Jadi bener-bener possible banget semenit. Udah ini panjang AB. Narasinya sama ya guys. Narasinya sama, cuman aku males. Oke, kita nyari panjang AB. Panjang AB itu yang ini berarti. Panjang AB, terus tadi kan diketahui ini 30 derajat. Terus ini tadi berapa? 4 ya? 4. Terus ini, karena ini tegak lurus. Karena tegak lurus. Berarti ini 90 derajat, 90 derajat. Nah ini karena ini 30 derajat, ini 90 derajat, berarti kan ini 60 derajat ya. Sebenarnya udah kejawab sih tadi, cuman aku mau mengulang-ulang sampai kalian muak ya. Sampai kalian bener-bener kayak, ah tinggal gini doang ternyata gitu. Nah, ini berarti 30 derajat, depannya tuh 1, 60 derajat, depannya akar 3, terus kalau 90 derajat, depannya tuh 2. Nah, karena ini 4, pasti ini kan dikali 2 ya di sini. Ini kali 2, ini dikali 2, ini kali 2. Berarti ini 2 akar 3, ini 2. Nah, karena ini sama, narasinya sama ya guys ya, betul ya. Ini kan AD sama dengan BD. Karena ini sama, berarti kan ini juga 2. Nah, terus tadi di segitiga istimewa juga, kan disebutin ya, kalau ini 45 derajat, ini 45 derajat, berarti ini kan satu akar 2. Berarti ini kan dikali 2 dikali 2 ini juga dikali 2. Berarti ini adalah 2 akar 2. Udah, jawabannya adalah 2 akar 2. Udah, gitu. Udah ya, paham ya? Oke, udah. Udah, kalian tidak akan sia-sia. Nah, ini sudah gratis ya, Zizi. Jangan coret-coret ya, Zizi. Ini sudah gratis ya. Jadi kalian tidak perlu lagi, apa ya, tidak perlu lagi mikir banget lah. Udah ini ABC itu yang mana berarti? Oh ini ya berarti. ABC itu berarti yang ini. Semua segitiga ini ya berarti. ABC. Setengah kali alas kali tinggi. Ya udah, ini tingginya yang ini ya nih, ya. Alasnya tuh yang ini. Tadi berarti berapa? 2 akar 2. Terus ini kan udah terjawab ya di soal ini ya. Ini 4. Ini 2 akar 2. Ini 2. Ini juga 2. Ini 2 akar 3. Ini jadi plus ya. Berarti tingginya tuh yang ini. Jadi setengah kali alas. Alasnya adalah 2 plus 2 akar 3 ya. Dikurung. Terus dikali 2. Ini coret aja gak sih? Jawabannya adalah 2 plus 2 akar 3. Gini. Harusnya ini ya. Jadi aku cek dulu ya teman-teman ya. Duh. Sebentar saya cek dulu apakah benar. Itu. Itu di TO berapa ya? TO 7. Just-
A, B, A, B. Sebentar ya, wait, wait. Oh, enggak nyantumin ya. Aku sedikit menyesal tidak menyantumkan hasilnya ya. Nanti kalau kalian lihat di YouTube, skip aja ya yang bagian ini. Wait, wait. Nah, ini nih, udah ketemu. Nah, ya bener. Bener ya, jawabanku 2 plus 2 akar 3. Oke, next ya guys. Oh, ini beda soal ya. Soalnya cuma sampai sini BTW yang ini. Nah, udah. Kecepetan, Rah. Oh, oh kepencet, Rah. Aku kaget, emang kecepetan. Oke, gak apa-apa sih. Jika jarak kota B dan C pada peta adalah 6 cm. Oke. B dan C. B dan C itu yang mana bet ini ya? Set. B dan C adalah 6 cm. Oke, terus jarak sebenarnya antara kota A dan B adalah A dan B. Oke, A dan B itu berarti ini ya. Jarak sebenarnya antara kota A dan B. Oke. Oke guys, lagi-lagi ya. Di segitiga tuh ada sudut istimewa juga. Sudut sampai. Apa tuh namanya? Sisi ya. Istimewa tuh misal 3, 4, 5. Tuh. 3, 4, 5. Terus ini pasti ya. Jadi ini pasti siku-siku kalau sisinya kayak gini, Kak. Jadi misal nih ada kalian ditemuin pertanyaan. Ini 3, ini 4. Nah, berarti miringnya berapa? 5 gitu. Terus misal ini 3, ini 4. Ini berarti 5. Oh, apa bedanya sama tadi ya? Ini 4, ini 3. Nah, ini berarti 5. Nah, tapi kalau kalian nemu segitiga kayak gini, eh, ini 5, ini 3, ini belum tentu 4. Loh, kenapa? Karena sisi miring tuh harus yang paling panjang, guys. Gitu. Harus yang paling gede. Sisi miring tuh harus yang paling gede sisinya. Jadi kalau misal 4 itu nggak mungkin banget karena di siku-siku ya, di siku-siku itu sisi miring adalah sisi yang paling panjang. Gitu. Jadi kalau kalian nemu kayak gini, sisi miringnya, sisinya ini 5, ini 3, ini bukan 4. Gitu. Itu ya. Semoga paham. Nah, ini juga sama nih. Kita nyari A ke B ya. Jadi ini kita potong aja di sini biar gak panjang-panjang, biar gak bingung. Nah, ini kan bisa kita lihat ya. Kan ini 6 senti ya. Ini kan 6 senti. 6 senti. Nah, ini kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 garis. Berarti satu garisnya itu adalah 6 senti. Satu garisnya adalah 1 senti. Berarti ini juga sama. Di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti ini garisnya ada 4. Berarti ini 4. Nah, ini berapa garisnya? 1, 2, 3. Ini 3. Nah, ini otomatis sebenarnya bisa dibuktikan pakai Pitagoras. Cuman cara cepatnya ya udah 5 gitu. Jadi 3 sama 5 itu tuh bisa ditukar. Tapi 5 tuh pasti harus sisi miring gitu ya. Kalau di apa namanya segitiga siku-siku gitu. Nah, ini bisa dibuktikan pakai Pitagoras ya. Coba kita buktikan. 4 kuadrat tambah 9 kuadrat. 16 ditambah, kok 9 kuadrat sih? 3 kuadrat, sorry. 16 tambah 9 sama dengan akar 25. Akar 25 sama dengan 5. Nah, that's simple. Berarti adalah ini 5 ya. Berarti jarak A ke B adalah 5 cm. Nah, skalanya kan ini ya. Centimeter. 300.000. Berarti 5 cm dikali 300.000 cm. Jadinya adalah 15.
Ini nolnya ada 5 ya. Terus kita buat ke kilometer ya. Berarti di 5 ya. Ke kilo. Kita ubah ke kilo jadinya adalah 15 kilometer. Nah, udah. Udah gitu doang. Paham ya, guys? Bisa dilanjutkan? Hmm. Oke, nah di sini aku mau ngajarin kalian konsep. Nggak tahu ya, kalau seharusnya kalau kalian nonton video yang aku kirim di channel, harusnya kalian sudah paham. Jadi kan ini ada ini kuadran satu ya, ini kuadran dua, ini kuadran tiga, kuadran empat. Nah, aku punya hafalan. Hafalannya tuh gini. eh Gini, pokok ini ya sin kostan ya, sin kostan, sin kos, sin kostan, sin dikit, sin kostan. Nah, kalau misal ini ada di kuadran satu, ini tuh yang positif cuma sisin. Kalau ada di kuadran tiga, yang positif cuma tan. Kalau di kuadran empat, yang positif cuma kos. Ini tuh aku ada hafalannya. Jadi kalau di kuadran satu pasti semuanya positif. Nah, aku tuh ada hafalannya tuh. Jadi gini, ini kan kuadran dua ya. Jadi gini. Nah, ini sindikat, sindikat tangan kosong. Nah, berarti sinnya tuh yang positif, tangannya ini yang positif, kosnya ini yang positif. Tuh guys, paham nggak? Semua suka tanpa campur ya boleh. Nah, aku biasanya suka sindikat tangan kosong gitu. Nah, ini karena ini di kuadran dua ya, ini di kuadran dua berarti yang positif kan cuma si sin aja. Berarti sinnya positif, kosnya negatif, tangannya negatif. Diketahui sin A adalah sudut yang terletak di kuadran 2. Pernyataan mana saja benar-benar. Ini berarti kita buat segitiga aja. Sin A, anggap aja A itu yang ini ya. Karena kalau misalnya sinnya 90 derajat, sin 90 derajat itu kan sama dengan satu. Sama dengan satu. Berarti ini kan tidak mungkin sin 90 derajat. Pasti antara sudut yang ini, atau sudut yang ini. Tuh. Tuh ya guys. Guys kalau soal aku putus-putus bilang ya. Oke, terus berarti ini ya sudutnya terserah lah. Berarti ini sin, anggap aja sinnya tuh yang ini ya, sin X. Berarti depan per miring kan. Berarti depannya 7, miringnya tuh 5 gitu. Nah, terus kita cari lagi hmm, cos 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 alpha ya atau cos X sama dengan oh berarti kita cari ini dulu guys, ininya dulu. Depan per miring. Oh, depan nih, depan sorry. Depan, ini depan. Ini berarti ini depan, ini miring. Depan ini miring. Nah, ini 5 ini 7 ya. Berarti kita cari dulu yang ini. Kita pakai Pitagoras ya. 7 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Kenapa dikurang? Karena bukan nyari sisi miring ya. Jadi harus dikurang. 49 dikurang 25. Jadinya adalah akar berapa ini? 24 ya. Tahu 4 ya. Tahu 2 akar 6. 2 akar 6 ya. 2 akar 6. 25. 7 kuadrat.
49 dikurang 25. Jadinya adalah 24. Akar 24, 2 akar 6 ya. Berarti 2 akar 6. 2 akar 6. Ini aku hapus saja ya. Nah, terus kita nyari si cos. Cos X. Nah, si cos X itu kan adalah samping per miring ya. Ini sampingnya si X, sudut si X, terus miringnya tuh yang ini. Berarti ada 2 akar 6 per 7. Nah, kan di kuadran 2 ya. Karena di kuadran 2 berarti si cos adalah minus. Berarti ini benar. Terus yang kedua nih, sin A lebih besar daripada minus cos A. Minus cos A. Oke, sin A tadi kan ada 5 per 7. Apakah lebih besar dari min... Berarti kan kalau minus ditambah minus jadinya ada plus ya. 2 akar 6 per 7. Tuh, jawabannya iya ya. 4 kali 6. Ya, jawabannya iya. Karena ini kalau dikuadratin, ini jadi 25. Terus ini jadi 24. Ini lebih besar. Ini juga benar. Terus ini ada tan. Tan adalah akar 6 per 12. Akar 6 per 12. Nggak cukup ya? Nggak cukup. Bentar aku pindahin ya. Nah, wait. Ini berarti berapa tadi? 7 ya. Ini 5. Ini akar 6. 2 akar 6. Terus tadi sin sama dengan 5 akar 7. Terus si cos adalah 2 akar 6 per 7. Jadi ini X. 2 akar 6 per 7. Ya, terus kita nyari si tan. Tan tuh sama dengan sin per cos. Atau 5 akar 7 dibagi 2 akar 6 per 7. Atau 5 akar 7 dikali ya kan karena pecahan. 7 per 2 akar 6. Dah, ini sama dengan 5 per 2 akar 6. Terus karena dia di kuadran 2, jadi dia minus. Minus 5 per 2 akar 6. Tuh, berarti ini 2 akar 6. Tadi bener gak sih? Yang bener 1, 2, 3 saja. Kita kali coba ya. 5, ini berapa jawabnya? 5 akar 6. Kita kali akar 2 akar 6 ya. Berarti 5 per 2 dikali 6 ya dikali 2 akar 6. 2 akar 6. Gini aja ya. Jadinya adalah 5 akar 6 per 12. Terus ini minus. Nah, ini berarti benar. Tuh, kenapa harus dikali akar 6 gitu? Karena kalau misal akar 6-nya di bawah ya, itu tuh harus dikali sesamanya gitu. Biar si akar 6 di bawahnya itu jadi bilangan bulat. Biar gak bingung gitu orang yang mau ngitung di tahap selanjutnya gitu. Karena kan kalau pecahannya akar kan bingung ya mau menyederhanakannya gitu. Padahal kan bisa disederhanakan lagi gitu. Tuh, yes. Semoga paham ya. Terus ini tan tadi berapa? Tannya tadi adalah 5 akar 6 per 12. Apakah lebih besar daripada cos? Cosnya tadi adalah minus ya. Minus 2 akar 6 per 7. Minus gitu. Ini bisa disamain sih penyebutnya. Jadi ini jadi per berapa berarti? 84 ya. 7 kali ini jadinya min 35 akar 6. Apakah lebih besar daripada min 24 akar 6? Nah, karena minus, berarti kan kita pakai angka yang lebih kecil.
Ya kan, kalau lebih besar kan berarti lebih kecil kalau di minus. Berarti yang lebih besar justru yang cos, bukan yang tan. Jadi yang ini salah. Berarti pernyataan nomor 4 salah. Gitu, guys. Nah, berarti jawabannya ya ini. Satu, dua, tiga yang benar gitu. Paham gak, guys? Paham tidak? Kalian sebenarnya mengantuk ya? Halo, paham banget. Oke, thank you Ocha udah respon. Banyak banget ya. Kenapa banyak sekali? Ini skip aja lah, malas aku. Ini tuh banyak banget. Ini tuh gini. Gimana ya? Pokok ini kan gini ya. Ini ada segitiga sama sisi. Kan ini ya. Misalkan ABC adalah suatu segitiga dengan sisi yang sama 12 satuan. Nah, ini 12, ini juga 12. Nah, kan kalau kalau sisinya sama kan berarti sudutnya juga sama ya. Berarti ya dibagi 3. Ini 30 derajat, 60 ya. 60 derajat, 60 derajat, 60 derajat gitu. Jadi terus nanti akal ada AD adalah ABC ini. ABC. Terus akan ada D di sisi AC. Berarti D-nya di sini. AD ini D ya. Berarti AD-nya ini 9. Berarti ini 3. Karena tadi totalnya kan 12 ya. Nah, ini AD ini. Panjang DE ada AD. Gini. Jadi gambarnya tuh gini. Segitiga sama sisi. Terus ada parasit di sini. Nah, parasit gak tuh? DE. Nah, ini karena AD-nya tadi 9. Karena totalnya ini 12. Jadi otomatis ini 3 kan. Ini terus C ini B. Nah, terus sisi-sisinya itu 60 derajat. 60 derajat. Ini juga 60 derajat. Ini juga 60 derajat. Gitu. Berarti ini juga tetap ini 12 ya. Ini 12. Terus kita nyari panjang si DE. Panjang si DE, guys. Nah, karena ini tegak lurus ya. Ada bangetnya ya tegak lurus. Nah, ini tegak lurus. Nah, karena tegak lurus, ini otomatis 90 derajat. Ini otomatis ya 90 derajat. Nah, terus si soal nyuruh nyari panjang si DE. Nah, bisa kita pakai sudut segitiga yang tadi, sudut istimewa. Ininya ada 90, ini 60 derajat. Ini berarti otomatis 30 derajat. Ini 3 ya. Nah, di depannya si 3 tuh berarti berapa? Satu, terus ini akar 3. Ini saya 2 ya. 2 gitu. Nah, ini sudut istimewanya kan. Terus kita diketahui ininya 3. Berarti dikali 3/2. Berarti masing-masing dikali 3/2. Berarti ini 3/2 ya. Ya, saya 3/2 juga sih. DE adalah, no, kok bener kan ya? 3/3/2. Nah, bener. Gimana Rako bisa tahu kalau apa namanya dikali 3/2 gitu. Ya, kan ini tadi 2 ya guys. Apa sih namanya di segitiga istimewanya tuh? 30 derajat, ini satu derajat, ini 90. Nah, ya udah berarti berarti kan ini kan sama dengan berarti kayak gimana sih? Jadi terus di soalnya kan ini sama dengan 3. Berarti kan harus aku kali X sama dengan 3 gitu. Berarti X sama dengan 3 dibagi 2 atau 3/2 gitu. Jadi bisa kita simpulin langsung dikali 3/2 gitu. Paham nggak?
Paham. Oke, sebenarnya kalau udah ngantuk ya. Jadi ini aku skip aja deh. Eh, Langsung ke sini aja ya. Nah, ini kan di kita nyari perbandingan ya luas segitiga sama si luas persegi. Tuh. Nah, terus kan di sini ada ya. Luas perseginya tuh 14, 16, sorry, 16. Berarti kan rumus luas persegi itu kan adalah sama dengan S kuadrat kan. S kuadrat sama dengan 16. Berarti 16 di akar. Jadi kan S S kuadrat di akar 16 di akar. Jadinya S sama dengan 4. Jadi aku asumsikan ini sisi-sisinya tuh angkanya 4. Biar nggak bingung. Begitu. Biar nggak bingung. Terus aku nyoba nyoba baca kan. Nyoba ini A B sejajar dengan X, B C sejajar dengan Y. Oke, titik E terletak di B C. Oke. F terletak pada CD sehingga BE sama dengan EC. BE mana? BE sama dengan EC. Oh, oke. Kalau BE sama dengan EC kan ini totalnya 4 ya. Berarti kan sama dengan 4 dibagi 2. Berarti ini 2, ini juga 2. Terus CF adalah 3FD. CF mana? CF ada 3FD. Oke, berarti CF sama dengan 3FD. Ini berarti kan bisa dibilang 3FD plus FD sama dengan 4FD. Sama dengan 4. Berarti 4FD. Berarti FD sama dengan 4 per 4. Atau FD sama dengan 1. Berarti ini FD-nya adalah 1. Terus CF-nya otomatis 3 kan. Karena ini totalnya 4. Tuh. Terus kita nyari yang AEF ya. AEF tuh yang mana? AEF. Oh, AEF-nya tuh ini. AEF. Nah, ini AEF. Berarti bisa pakai Pitagoras sih. Bisa pakai Pitagoras. Atau gimana ya? Oh, gini-gini. Kan kita mau nyari luasnya ini. Nah, terus ini kan udah ketahui ini alas, ini tinggi. Gimana ya, Ber? Sebenarnya pakai Pitagoras tuh lebih ribet kan. Jadi aku mau pakai yang ini aja. The Shift S. Aduh, pindah Shift S. Nah, udah. Nah, jadi kan kita mau nyari luasnya ini kan. Kenapa nggak kita cari seluas ini, luas persegi dikurang ini, dikurang ini. Kan lebih simpel gitu ya. Ini aku anggap aja segitiga satu, segitiga dua, segitiga tiga. Aku nyari luas segitiga satu. Berarti kan sama dengan setengah dikali alasnya tuh 2 dikali tinggi ya. Jadinya 3. Terus luas segitiga 2. Luas segitiga 2 tuh kan berarti setengah dikali alasnya 2 dikali tingginya 4. Berarti 4. Terus aku mau nyari segitiga 3. Segitiga 3 tuh setengah dikali alasnya tuh 1 ya. Tingginya 4. Jadinya 2. Nah, terus luas segitiga dikurang 3 luas segitiga kan. Nah, luas segitiga kan ini tadi kan 4 ya. 4 ini juga 4. Berarti 4 kali 4 adalah 16 dikurang 3 ditambah 4 ditambah 2. Tuh. Dan 16 dikurang 9. Sama dengan 7. Ini luas segitiga yang biru. Luas segitiga yang biru ya. Nah, udah ketemu. 7. Terus dibanding luas persegi. Luas perseginya tadi malah lingkaran. Nah, luas persegi. Nah, berarti kan 7 persegi lah. 7 dibanding luas perseginya adalah 16. Gitu. Paham gak, guys? Kalian kok nggak ada yang jawab sih? Paham, paham. Oke, paham. Daripada nyari apa tuh?
Daripada nyari apa Pitagoras satu-satu ya kan ada angkanya jelek lagi kayak akar 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat gitu kan. 16 ditambah 4 akar 20 kan lebih ribet ya. Oke, next ya guys. Oke, next terakhir banget. Ada segitiga siku-siku di B. Oke, kita gambar dulu. Ini ada ya, aku pernah nemu di TO tapi kan aku lupa TO-nya apa. Ada segitiga ABC. Oke, ABC segitiga di B. Oke, jika sin C berarti ini. Sin X ya. Sin X adalah akar 3 per 2. Akar 3 per 2 tanpa mencari bisanya tentukan nilai tan. Oke, akar 3 per 2. Akar 3 per 2. Oh, sorry, sorry. Kan sin itu sama dengan depan per miring kan. Berarti yang ini udah pasti miringnya kan. Yang dua ini, nah ini udah pasti miringnya. Berarti miringnya tuh 2, terus depannya itu akar 3. Gitu. Karena ini kan sin akar 3 per 2 kan ada 60 derajat gitu. Iya, misal guys ini kita nggak diketahui, apa ya, nggak diketahui istilahnya, nggak diketahui eh sudutnya gitu. Kayak misalnya ini bukan sudut istimewa gitu. Kan sudutnya kan banyak banget gitu. Nah, ya udah berarti kita bisa menentukan tan tan A-nya. Pakai Pitagoras. Aku mau pakai Pitagoras. Jadi akar 3 pangkat 2 dikurang ya. Oh kebalik ding. Akar 2 pangkat 2 dikurang akar 3 pangkat. Nah, jadi 4 dikurang 3 atau akar 1. Akar 1 sama dengan 1. Berarti ini 1. Terus kita nyari tan. Tan itu apa? Tan itu adalah samping per miring. Nah, sampingnya tan apa ya? Tan A ya. Tan A tuh berarti yang ini ya. Tan A berarti yang ini berarti samping eh depan per samping ya. Sorry guys, dia depan per samping. Sejak kapan samping per depan deh desa ya depan per samping. Iya ya, maaf Naila. Depan per samping. Berarti kan ini ya. Berarti nyari depannya, terus sampingnya tuh sudutnya ini. Berarti depannya adalah 1/akar 3 gitu. Nah, depan per samping gitu. Udah selesai. Gimana guys? Testimoninya? Udah overall ini aja sih. Kalau lama-lama nanti kalian mengantuk ya. Aku stop dulu. Makasih ya yang nanti nonton di YouTube.